فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang cinta sedekah ya, karena amal sedekah bukan amal yang mudah ya. Karena memang manusia diciptakan dengan tabiat cinta kepada harta ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khair, khair di situ bisa diartikan dengan harta sebagaimana tafsiran sebagian ulama. Bahwasanya sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta, kecintaannya syadid, sangat cinta kepada harta. Ya, sementara sedekah ya menyuruh seorang untuk melepaskan sebagian apa yang dia cintai, yaitu harta yang telah dia cintai tersebut. Apalagi harta tersebut diperoleh dengan susah payah. Kalau harta diperoleh dengan mudah saja, orang masih sulit untuk mensedekahkannya, apalagi harta yang diperoleh dengan susah payah, maka lebih berat lagi dia untuk melepaskannya, karena dia peroleh harta tersebut dengan perjuangan. Nah, syariat mengajarkan kepada kita tidak boleh pelit. Bahwasanya sifat pelit adalah sifat yang sangat buruk. Ya. Makanya Allah berfirman, wa yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang jiwanya terbebaskan daripada pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itu orang yang beruntung. Dia akan beruntung tatkala dibebaskan jiwanya dari rasa pelit. Sebenarnya ya, seorang ya, tatkala dia mampu untuk bersedekah, itu dibangun atas keimanannya kepada hari akhirat ya. Kalau dia pelit untuk bersedekah, ini menunjukkan bahwasanya keimanannya kepada hari akhirat kurang atau lemah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, was-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Kita boleh berbicara, saya beriman akan hari akhirat, saya yakin ada hari kebangkitan. Tapi mana buktinya Anda beriman? Di antara bukti yang nyata dari bahwasanya Anda beriman dan Anda bersedekah, bahwasanya Anda yakin apa yang Anda keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ini butuh pembuktian. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wala yajtami' ya al-iman wasyukh fi qalbi 'abdin abada. Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba selamanya keimanan dan pelit ya. Keimanan dan pelit tidak akan berkumpul dalam satu hati seseorang ya. Mereka saling bertengkar. Kalau Anda imannya kuat, maka pelit itu akan terkikis ya. Kalau imannya lemah, maka akan dipenuhi dengan rasa pelit. Kalau orang beriman, maka dia akan terjauhkan dari rasa pelit. Maka kita bisa mengukur keimanan kita dari keberanian kita, cinta kita kepada sedekah. Karenanya sedekah itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, maka seorang akan terus pelit. Seorang harus memaksakan dirinya untuk bersedekah. Ya. Harus paksakan bawa uang 100.000 di kantongnya, terus dicabut dan dipaksa tangannya untuk apa? Untuk bersedekah. Kalau dia mau tarik tangannya, dipaksa untuk apa? Sedekah. Kalau enggak dipaksa seperti itu, dia akan pelit terus. Tapi kalau dia sudah mulai bersedekah sekali, 2 kali, Allah pasti akan beri kebahagiaan dalam hatinya. Maka mulailah dia untuk apa? Mudah bersedekah. Di antara perkara duniawi yang didapatkan dari orang yang bersedekah, yaitu akan dia mengalami kelapangan dada, hatinya menjadi bahagia. Ya. Kenapa? Karena dia membagi kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Orang kalau memberi kebahagiaan kepada orang lain, kata Nabi, kata dalam kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Anda bagian orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan bagi Anda di dunia. Ya. Allah akan berikan kebahagiaan di dunia. Ya. Dalam hadis disebutkan, ya, Nabi SAW menjelaskan permisalan orang yang bakhil dengan orang yang berinfak. Ya. Seperti 2 orang yang memakai baju yang terbuat dari besi. Ya. Kalau besi yang dari dadanya sampai ke kerongkongannya, ada besi yang menempel di tubuhnya. Ya, semakin orang berinfak, maka semakin longgar besi-besi tersebut sehingga dadanya menjadi lapang. Adapun orang yang pelit, semakin dia pelit maka semakin menekanlah ya
baju besi tadi sehingga menjadi semakin sempit dadanya. Demikian orang yang pelit, dia semakin tidak lapang, semakin penuh dengan kekhawatiran, takut hartanya hilang, takut hartanya diambil oleh anaknya. Sampai orang pelit, aduh, saya jangan habisin harta saya. Takut istrinya ngambil apa? Hartanya, ya. Pelit. Tapi kalau orang berlapang dada, rajin sedekah, dia sedekah santai aja, ya. Sedekah alhamdulillah. Sering dia keluarin uang, dia malah bahagia. Allah kasih apa? Kebahagiaan. Jadi orang yang bersedekah dia hatinya bahagia. Cuma tuh yang antum beri sumbangan kepada anak yatim, kemudian beli baju baru, kemudian dia makan bakso, ente senang lihat dia, ente bahagia. Ya. Ente bahagia. Ente lihat orang-orang miskin, ya, kasih makan sama mereka, ya. Lihat orang-orang pedalaman, kasih bantuan sama mereka. Mungkin tidak seberapa uang kita keluarkan, tapi itu mendatangkan kebahagiaan luar biasa bagi mereka. Dan kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di antara orang yang berbahagia, orang yang sering bersedekah. Orang yang pelit, ya, hidupnya susah, tidak bahagia. Ya. Makanya ada istilah, orang yang pelit itu, hidupnya seperti orang miskin, tapi dihisab seperti hisabnya orang kaya. Apalagi kalau lihat pelit terhadap dirinya sendiri. Ada orang hidupnya pelit, tidak mau makan yang enak, aduh terlalu mahal, ya. Beli makan yang murahan. Kemudian ada mobil yang sebenarnya dia punya uang, mampu beli mobil, beli mobil yang murah-murah saja, ya. Ya, maksudnya bukan karena dia hemat, tapi karena apa? Pelit. Jadi beda antara hemat dengan apa? Dengan pelit. Kadang dia menutupi pelitnya dengan kalimat apa? Hemat. Ya, sampai ada kasus di Saudi, ini kenyataan saya dengar juga di Al-Quran. Jadi ada seorang di Saudi meninggal dunia. Setelah dicek ternyata hartanya banyak. Waktu ketahuan hartanya banyak, anak-anaknya marah. Kenapa? Selama ini bapak kita pelit. Bukannya dia bahagia punya harta banyak dapat uang, tapi dia marah. Kenapa? Selama ini ternyata bapak kita apa? Pelit. Kita kira bapak nggak punya uang, ternyata ayah kita punya harta yang banyak, ternyata pelit sama kita. Jadi orang pelit itu repot. Dia merepotkan dirinya dan juga merepotkan anak istrinya. Ya. Hatinya menjadi sempit, jadi berat. Segala-segalanya dengan perhitungan. Kalau ada yang sedikit hartanya hilang, dia sakit hati. Ya. Dan lain-lainnya, ya. Di antara faedah yang berkaitan dengan sedekah, bahwasanya orang yang berinfak akan didoakan malaikat setiap hari untuk diberi gantinya. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah setiap pagi hamba-hamba Allah berada di pagi hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu malaikat berkata, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang satu berkata, ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang pelit. Jadi, orang yang bersedekah didoakan oleh malaikat. Dan kita tahu doa malaikat tidak akan tertolak. Dia berdoa agar apa yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahwasanya harta sedekah itu pasti diganti sebelum di akhirat, di mana? Di dunia. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Contohnya hadis berikutnya. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak ada harta sedekah yang berkurang. Dan ini berlawanan dengan zahir yang kita lihat. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis sebutkan, Rasulullah SAW bersumpah, tidak ada sedekah yang mengurangi harta. Syarat zahirnya kalau orang memiliki uang 1 juta, dia infakkan 200.000, hartanya berkurang menjadi 800.000. Zahirnya demikian, tapi kata Nabi tidak berkurang. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang akan kembalikan. Allah yang akan tambah, tidak berkurang. Kita harus beriman. Oleh karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Aku akan berinfak kepadamu. Ya. Dalam ayat, "Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh." Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Yang ganti, wa huwa khairur raziqin, adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Bukan bos yang jamin. Kamu kasih orang lain, saya jamin, saya ganti. Bukan bos, bukan raja dunia yang jamin. Yang jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka barang siapa ingin bertambah rezekinya di dunia, caranya dengan bersedekah. Ya akhi, orang yang bayar zakat, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bayar zakat, dia punya harta, dia naik haji, insyaallah rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi memang Allah menggunakan kalimat menghutangkan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'af lahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang beri hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bukan berarti Allah butuh dengan harta tersebut, tidak. Tapi ini ibarat sebagian orang mengatakan kenapa dikatakan berhutang, artinya Allah jamin akan ganti. Seakan-akan itu kedudukannya hutang bagi siapa? Allah. Ya. Jadi itu sebagai penekanan bahwasanya pasti diganti oleh Allah. Itu hutang yang akan Allah balas. Bukan berarti Allah butuh dengan hutangan tersebut, tidak. Ya, makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebaikan apa saja yang kalian infakkan maka untuk diri kalian. Untuk diri, karena Allah tidak butuh dengan sedekah kita, Allah tidak butuh dengan kebaikan kita, Allah tidak butuh dengan salat kita. Semuanya itu untuk kita sendiri. Ya. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya bani Adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai anak Adam, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya berada di atas hati seorang yang paling bertakwa, tidak akan menambah rezekiku selamanya. Kata, tidak menambah kerajaanku selamanya, tidak akan menambah kekayaanku selamanya. Jadi kalau seluruh manusia semuka bumi hatinya seperti Muhammad SAW, tidak akan menambah kerajaan Allah. Sebaliknya, ala qalbi afjari rajulin wahidin minkum, seandainya seluruh manusia hatinya seperti orang yang paling fajir, seperti Fir'aun, semuanya Fir'aun di atas muka bumi ini, tidak akan mana qasamin mulki syai'. Kata Allah, tidak akan mengurangi kerajaanku sama sekali. Jadi, wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau kafir, Allah tidak jadi masalah, Allah Maha Kaya. Jadi kita berinfak itu bukan untuk Allah, tapi Allah menggunakan kalimat berhutang supaya jaminan bahwa Allah pasti apa? Pasti ganti. Seakan-akan Allah punya hutang, padahal Allah tidak punya hutang, tapi Allah akan ganti. Toh rezeki yang kita keluarkan dari Allah juga. Yang kita infakkan juga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita berinfak, wa ma anfaqtu min khairin fali anfusikum. Kata Allah, apa saja yang kau infakkan untuk dirimu sendiri. Makanya dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada Aisyah, bagi-bagi kambing. Kambing dibagikan kepada orang yang memerlukan, disedekahkan oleh Aisyah. Rasulullah SAW berkata, "Ma baqiya minha?" Apakah masih ada kambing yang belum dibagikan, yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ma baqiya minha illa katifaha." Ya Rasulullah, seluruhnya sudah saya bagikan, kakinya, pahanya, perutnya, badannya, semuanya sudah saya bagikan, kepalanya. Yang belum dibagikan cuma apa? Cuma katif, cuma pundak kambing, ini belum dibagikan. Rasulullah SAW jelaskan, baqiya kullaha ghairu katifiha. Justru seluruhnya yang sudah diinfakkan, itulah yang tersisa di akhirat kelak. Yang belum dibagikan, itulah yang tidak tersisa. Jadi Rasulullah SAW memberi pelajaran kepada Aisyah, bahwasanya apa yang kita sedekahkan itu untuk diri kita, itu tabungan. Tadi saya katakan di awal pengajian, seorang berusaha punya jaminan, ya, untuk dia di akhirat kelak. Gimana? Dia punya tabungan, sedekah untuk bangun istana di surga. Ya. Kalau dia habiskan seluruh uangnya untuk di bangun rumah, bangun mobil, macam-macam, terus tidak ada yang buat Allah Subhanahu wa taala, bukan buat Allah, tidak ada yang buat dia. Buat dia di akhirat, terus bagaimana kalau dia meninggal dunia? Dia meninggal, seluruh hartanya akan dia tinggalkan. Ya, akan dia tinggalkan. Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayit thalatha, 3 yang akan ikut mayat. Yarji al-ithnan fayabqa wahid. 2 akan pulang, 1 tinggal. 3 itu apa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan aman. Keluarganya ikut ngantar ke kuburan. Malnya, hartanya juga. Mobilnya mungkin ikut antar, budaknya ikut antar zaman dahulu. Ya. Tapi 2 akan pulang, istrinya akan pulang, tinggalkannya di kuburan. Budaknya akan pulang, mobilnya akan pulang. Ya. Yang temani kita cuma apa? Amal soleh. Itulah kalau kita punya sedekah banyak, amal soleh kita banyak, itu menemani kita di akhirat, menemani kita di alam kubur, menemani kita tatkala hari kebangkitan, menjadi naungan bagi kita di waktu hari yang sangat terik. Yang menemani kita selalu amal soleh kita, di antaranya sedekah. Jadi kita tatkala beramal soleh, tatkala bersedekah, bukan untuk Allah, untuk diri kita semuanya. Untuk diri kita. Justru yang kita sedekahkan itu yang merupakan sisa tabungan bagi kita. Yang tidak kita sedekahkan itu akan hilang, harta bukan milik kita, akan berpindah kepemilikan dari kita kepada ahli waris kita. فلا تطع المكذبين